Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatu muadzinin. Nabi SAW itu punya 3 muadzin yang masyhur. Bilal bin Rabah, wa Abu Mahdhurah, wa Ibnu Ummi Maktum. Saya ulangi lagi, Nabi punya muadzin berapa? Itu yang masyhur. Nanti kita akan ada tambahan lagi. Yang pertama Bilal bin Rabah, kita semua tahu. Kita semua sering dengar nama beliau. Yang kedua Abu Mahdhurah, nanti kita akan kenal biografi mereka masing-masing. Yang ketiga Ibnu Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu alaihim ajma'in. Kita punya beberapa muazzin Nabi. Yang masyhur 3 yang saya sebut. Bilal bin Rabah Al-Habashi, kemudian Abu Mahdhurah, wa Ibnu Ummi Maktum, wa Sa'dul Qaradhi. Sa'dul Qaradhi. Mungkin nama-nama ini jarang kita dengarkan. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda, beliau seorang khadimnya Rasulullah, pelayannya Nabi. Sebenarnya sahabat dulu berebut berkhidmat kepada Rasulullah, yang menjadi kebiasaan sampai sekarang. Banyak orang berkhidmat kepada ulama dan lain sebagainya, mencari keberkahan tanpa berlebih-lebihan dalam hal yang diperbolehkan dan dihalalkan. Maka Bilal bin Rabah khadimnya Rasulullah, seperti Abdullah bin Mas'ud. Beliau tugasnya membawa tongkat Nabi, membawa siwak Nabi, pegang sandal Nabi. Itu tugasnya beliau radhiyallahu anhu arda. Dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini sebagai khadimnya Nabi dan muadzinnya Rasulullah di mana? Di kota Madinah. Berarti tugas Bilal azan di mana? Di kota Madinah. Wa Abu Mahdhurah kana yuadzinu fi Makkah. Berarti Bilal azan di mana? Di kota Madinah. Abu Mahdhurah di kota Makkah. Kemudian yang ketiga Ibnu Ummi Maktum, beliau orang yang buta. Dan beliau itu dituntut agar dia mengumandangkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah bertemukan di malam hari ini dalam keadaan iman Islam, sehat walafiat dan juga semangat. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridai setiap amal ibadah yang kita kerjakan dan Allah berikan kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan pembahasan seputar sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup Rasulullah. Di tengah-tengah sirah nabawiyah dibahas tentang muazzinnya Rasulullah. Kita punya muazzin Rasulullah SAW. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan muazzinnya Nabi, kita perlu pengantar terlebih dahulu. Azan untuk sholat ini memiliki kedudukan besar dalam agama Islam, karena memberitahukan orang dengan masuk waktunya sholat, yang sholat itu menjadi tiang agama. Ada sebuah hadis yang masyhur, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Sholat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat menegakkan agama, kalau tidak dan seterusnya. Maka ini tidak ada hadis dari Rasulullah demikian. Tidak ada hadis dari Nabi wallahu alam bahwasanya sholat itu tiang agama. Maknanya betul. Halo? Masih hidup? Jadi maknanya betul, sholat itu tiang agama. Tapi tidak ada pelafalan dari Nabi dalam hadis sahih bahwasanya Nabi mengatakan as-salatu imaduddin. Kenapa kalimat itu saya ucapkan? Karena setiap masuk masjid-masjid, sebagian masjid begitu, dituliskan di dinding depan. Ya,
dekat dengan imam. Ditulis as-salatu, Nabi bersabda as-salatu imaduddin. Nabi tidak katakan demikian. Tapi maknanya betul, memang salat itu adalah tiang agama Islam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, azan itu apa? Pemberitahuan dengan masuk waktunya salat. Azan itu bukan orang yang azan saja. Orang memanggil as-salatu jami'ah itu disebut muadzin. Maka pernah ada status seorang pejabat mengatakan, kami salat Id dan ada muazzin. Orang yang belajar fikih diam saja. Tapi kalau orang awam sok tahu, menghujat, mencaci maki, sedangkan kita perlu tabayun terlebih dahulu. Kalau Anda menanyakan seorang guru yang faham tentang fikih, dia akan menjelaskan kepada kita bahwasannya tukang azan ini bukan orang yang memanggil salat azan seperti lafaz yang biasa. Orang memanggil as-salatu jami'ah itu disebut muazzin. Dan Nabi SAW pernah meminta orang untuk azan, yu'adzin. Tapi Nabi tidak azan, tapi meminta orang lain ya mengumandangkan azan. Maka Nabi SAW menggunakan beberapa muazzin di kota Makkah dan Madinah dan lainnya. Jadi ada muazzin khusus Makkah, ada yang khusus Madinah, ada sebagian masjid-masjid lainnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatu muadzinin. Nabi SAW itu punya 3 muadzin yang masyhur. Bilal bin Rabah, wa Abu Mahdhurah, wa Ibnu Ummi Maktum. Saya ulangi lagi. Nabi punya muadzin berapa? Itu yang masyhur. Nanti kita akan ada tambahan lagi. Yang pertama Bilal bin Rabah, kita semua tahu. Kita semua sering dengar nama beliau. Yang kedua Abu Mahdhurah, nanti kita akan kenal biografi mereka masing-masing. Yang ketiga Ibnu Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu alaihim ajma'in. Kita punya beberapa muazzin Nabi. Yang masyhur 3 yang saya sebut. Bilal bin Rabah Al-Habashi, kemudian Abu Mahdhurah, wa Ibnu Ummi Maktum, wa Sa'dul Qaradhi. Sa'dul Qaradhi. Mungkin nama-nama ini jarang kita dengarkan. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda, beliau seorang khadimnya Rasulullah, pelayannya Nabi. Sebenarnya sahabat dulu berebut berkhidmat kepada Rasulullah, yang menjadi kebiasaan sampai sekarang. Banyak orang berkhidmat kepada ulama dan lain sebagainya, mencari keberkahan tanpa berlebih-lebihan dalam hal yang diperbolehkan dan dihalalkan. Maka Bilal bin Rabah khadimnya Rasulullah, seperti Abdullah bin Mas'ud. Beliau tugasnya membawa tongkat Nabi, membawa siwak Nabi, pegang sandal Nabi. Itu tugasnya beliau radhiyallahu anhu arda. Dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini sebagai khadimnya Nabi dan muadzinnya Rasulullah di mana? Di kota Madinah. Berarti tugas Bilal azan di mana? Di kota Madinah. Wa Abu Mahdhurah kana yu'adzinu fi Makkah. Berarti Bilal azan di mana? Di kota Madinah. Abu Mahdhurah di kota Makkah. Kemudian yang ketiga, Ibnu Ummi Maktum, beliau orang yang buta. Dan beliau itu dituntut agar dia mengumandangkan azan. Maka azan di kota Madinah bagi jamaah yang pernah insyaallah dan yang belum pernah Allah izinkan berkenankan kita ke tanah suci. Kalau kita di Makkah Madinah bingung kita, loh, azan jam segini. Karena mereka di sana punya 2 azan. Khususnya di Madinah dan Makkah. Azan pertama azan Bilal. Azan kedua Ibnu Ummi Maktum. Bilal ini azan di tengah malam. Ya. Karena Bilal melihat. Tapi Ibnu Ummi Maktum dia seorang buta. Jadi dia itu azan ketika fajar shadiq. Ketika sudah terang gitu, sudah jelas. Bukan fajar kadhib. Fajar kadhib artinya apa? Sudah terang terus gelap lagi. Enggak. Ini terang gitu loh. Ini namanya fajar kadhib kalau dalam ilmu fikih. Maka Ibnu Ummi Maktum ini kalau sudah terang baru orang gandeng tangannya ajak dia untuk kumandangkan azan. Jadi kata Nabi SAW, kalau azan Bilal, maka Nabi mengatakan kalau ada orang lagi sahur, halo, terus ada piring, ada makanan di tangan kalian, habiskan. Yang dimaksud habiskan itu kata sebagian ulama, habiskan pada saat kalian mendengar azan Bilal. Karena itu azan pertama, belum masuk waktu fajar.
Seperti kalau kita di Indonesia bilang namanya imsak. Imsak itu tidak benar, kalimatnya nggak tahu siapa yang kasih. Kenapa? Karena imsak itu artinya puasa, nggak boleh makan. Kalimat puasa dalam bahasa Arab artinya al-imsak, menahan. Kalimat imsak itu kurang tepat. Terus digantikan kalimat yang lain, peringatan, pemberitahuan. Imsak itu artinya apa? Nggak boleh makan lagi. Sedangkan masih boleh karena belum azan. Tapi imsak itu yang makna yang kita maksud adalah peringatan, pemberitahuan dengan masuk waktunya sholat. Hati-hati sebentar lagi azan. Itu saja. Maka Nabi SAW mengatakan, makan dan minum sampai kalian mendengarkan. Kalau dengar azan Bilal masih aman. Tapi kalau sudah dengar Ibnu Maktum, sudah nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi. Dan Ibnu Maktum ini tukang azan di Madinah. Wa haulai kanu muadzinina ratibina lin nabi. Berarti 3 tukang azan yang saya sebut tadi itu muazzin ratib. Apa muazzin ratib? Itu yang memang ditugaskan untuk azan. Kayak di sini muazzin ratib ada subuh, zuhur, asar gitu. Walaupun bergantian dengan yang lain, tapi itu muazzin ratib. Seperti imam ratib di sini. Imam ratib itu tidak boleh dahulu. Kalau ada jamaah kepingin merasa suaranya enak, dia bisa azan, langsung maju pegang mic, nggak boleh. Harus minta izin dari muazzin. Kenapa? Karena itu muazzin ratib. Saya nggak boleh melangkahi imam ratib. Imam Masjidil Haram aja nggak boleh melangkahi imam ratib dan nggak berani. Kenapa? Sudah tahu fikihnya. Tidak boleh kita mendahului imam ratib. Kalau diizinkan masuk, kalau nggak boleh. Salat di belakang. Jelas? Halo? Jadi imam muazzin ratib Nabi yang memang ditugaskan azan secara umum, Bilal bin Rabah, Abu Mahdhurah, Ibnu Ummi Maktum. Terus Sa'd al-Qaradi ini apa? Beliau itu tukang azan tapi di tempat lain. Nanti kita akan sebutkan. Maka Bilal bin Rabah azan di Madinah dan Abu Mahdhurah azan di Makkah, Ibnu Ummi Maktum kadang-kadang azan di Madinah. Kemudian apa lagi? Sa'dul Qaradi yang tadi kita sebut. Beliau ini azan di Masjid Quba. Ya. Azan di mana? Di Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang dibangun pertama dalam Islam. Ketika Nabi hijrah, Nabi mampir ke wilayah namanya wilayah Quba. Kenapa dibilang Quba? Karena dulu di situ ada sumur namanya sumur Quba. Maka dinamakan dengan Quba. Itu masjid pertama dibangun. Nabi ngambil batu pertama ditaruh di arah kiblat, sahabat yang lain ikut. Jadi akhirnya membangun masjid di situ. Antum berwudu di rumah atau di hotel, datang ke masjid itu salat 2 rakaat, pahalanya dengan umrah. Maka Nabi setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba, dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Kadang-kadang naik kendaraan, kadang-kadang jalan kaki. Beliau sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umrah. Dan sekarang dari pemerintah Saudi membuat atau pemerintah wilayah Madinah membuat namanya Mamsha Quba, namanya Darbus Sunnah. Itu tempat yang Nabi lalui pada saat beliau jalan dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba, biasa dilewati di situ. Di situ sekarang ada mobil semacam mobil golf, itu di situ setiap jamaah mau langsung lewat jalanan itu. Maka ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, dan Nabi SAW selalu melakukan hal demikian. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sebut ada juga muazzin namanya Ziyad bin al-Harith As-Sudai, tapi bukan muazzin ratib. Kadang-kadang diajarkan azan dan diajarkan azan oleh Nabi agar dia mengumandangkan azan di dalam kaumnya. Artinya gini, Nabi kan tinggal di Madinah. Wilayah Madinah ini beda dengan wilayah Quba, beda wilayah. Kayak beda kelurahan, kecamatan, itu di Madinah. Maka dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba kurang lebih 5 km. Jelas? Dan Masjid Nabawi itu adalah masjid yang kedua dibangun dalam Islam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama. Tadi kan kita sebut muazzin Nabi ada 3 yang ratib. Abu Mahdhurah, Ibnu Ummi Maktum, Bilal bin Rabah. Dan yang keempat itu Sa'd al-Qaradi radhiyallahu anhu. Tapi kita punya pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pernah enggak antum dengar Nabi kumandangkan azan salat? Halo? Kenapa bengong? Nah, pernah enggak antum dengar Nabi pernah azan enggak ya? Kan kalau kita kan sering dengar Nabi SAW mengimami kaum muslimin, mengimami mereka dengan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kan? Sahabat mendengarkan lantunan Al-Quran dari lisannya Rasulullah. Bayangkan, Allah turunkan Al-Quran kepada beliau dan kita mendengarkan langsung dari suara Nabi. Kita dengar suara Imam Masjidil Haram aja nangis.
Wah, Masya Allah, senang sekali, rindu dan lain. Apalagi antum dengarin dari Rasulullah SAW langsung. Pertanyaannya, pernah Nabi SAW komandankan azan nggak? Kata ulama, ya, sepengetahuan kita dan sudah dilacak oleh para ulama, Nabi nggak pernah komandankan azan untuk sholat 5 waktu. Kalau azan di telinga cucunya pada saat lahir ada, riwayatnya ada, riwayat Abu Dawud. Walaupun ulama ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan lemah. Tapi untuk 4 mazhab mensunnahkan, menganjurkan kita azan di telinga baik kanan. Yang menjadi khilafiyah boleh nggak iqamah di telinga kiri. Tapi kalau semua hampir sepakat, mazhab-mazhab 4 fikih mengatakan bahwa dianjurkan azan di telinga kanan. Nabi lakukan iya. Dan Nabi tidak pernah memandangkan azan untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada. Coba antum cari hadisnya. Kalau ada yang dapat hadisnya yang sahih, ya, yang jelas Nabi azan, karena ada riwayat Nabi SAW menyuruh orang azan. Nanti orang kalau baca hadisnya dikirain Nabi yang azan. Padahal Nabi enggak. Nabi menyuruh orang lain azan. Dapat hadiah 1 juta rupiah. Potong pajak. Hah? Jadi kalau antum dapat itu enggak ada. Karena bukan saya mencari, ulama-ulama dahulu juga mencari. Tapi pertanyaannya, kenapa kita tidak berpikir, Nabi pernah azan nggak ya? Sahabat pernah nggak dengarin suara Nabi ketika azan? Atau memanggil sholat? Kata ulama nggak pernah. Tapi hikmahnya apa? Kenapa Nabi nggak azan? Banyak sekali hikmahnya. Di antaranya yang pertama, karena Nabi kalau kumandangkan azan dan tidak ada yang datang, kafir. Antum dipanggil imam muazzin biasa aja, hayya ala salat, antum nggak datang, dosa. Nabi kalau manggil, antum nggak datang, kafir. Yang memanggil siapa? Rasulullah, bukan orang biasa. Maka kasih sayang rahmat Allah, Nabi nggak pernah azan. Karena kalau Nabi azan, mau dia sakit kek, mau buta kek, mau apa, perempuan, mau laki, siapapun, wajib istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wajib kita memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Maka itu yang pertama. Karena kalau Nabi bilang hayya ala salah, antum nggak datang, kafir. Yang manggil Nabi bukan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Nabi SAW diutus untuk membawa dakwah dan risalah. Dan itu tidak cocok Nabi SAW berdakwah sekaligus mengajak untuk dirinya sendiri. Ya, maka Nabi SAW tidak menyaksikan untuk bahwa saya Rasulullah gini terus menerus beliau melakukan, tidak. Ya, yang ketiga, agar tidak dikatakan ada Nabi selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nanti orang kira ada Nabi selain beliau. Ya. Tapi pendapat ini dibantah oleh para ulama. Kenapa? Karena Nabi ketika khutbah Jumat atau ketika berkhutbah, Nabi mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu bukan hal yang bisa diterima oleh para ulama. Kemudian apa lagi? Dikatakan bahwasannya Nabi SAW dan para khulafa'ur rasyidin semua sibuk dengan hal yang lebih penting lagi. Adalah apa? Karena urusan dengan umat. Karena Nabi SAW kalau sibuk mencari waktu jam, dulu nggak ada jam kan? Kalau sekarang kan bisa lihat jam. Oh, 10 menit lagi azan. Sedangkan dulu nggak ada jam. Jadi nggak bisa mengatur waktu, susah. Dan Nabi nggak mungkin harus sibuk cuma memikirkan waktunya. Zuhur masuk belum, asar masuk belum. Nggak. Maka ada orang yang ditugaskan. Sehingga Nabi SAW ada tugas yang lebih besar lagi. Adalah tugas dakwah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan juga hikmahnya Nabi nggak azan, karena dikatakan yang melihat azan di dalam mimpi sahabat lain, maka diwakilkan kepada orang lain. Maka yang diriwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau, ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbi. Beliau itu yang mimpi azan. Kan dia mimpi orang bawa lonceng, dia bilang sini kasih lonceng buat kami ini, memberitahukan orang sholat waktu sholat. Kemudian trompet, kata beliau jangan. Itu lonceng itu kayak orang Kristen, trompet kayak orang Yahudi. Nah, mau nggak saya ajarkan kalimat? Diajarkan lafaz azan. Akhirnya beliau datang kepada Rasulullah, ya nak Rasulullah, aku mimpi semalam begini-begini. Kata Nabi SAW, Abdullah bin Zaid yang mimpi, tapi kata beliau, coba yang azan Bilal. Kenapa? Li'annahu anda minka sautan. Karena suaranya lebih merdu, lebih bagus. Maka di antara hal-hal yang perlu diperhatikan muazzin adalah suaranya bagus. Kenapa? Karena memanggil orang. Coba antum dengerin azan Makkah Madinah. Oh, indah sekali. Coba kita dengerin azan yang Masya Allah. Jadi orang mau nggak mau ke masjid, nggak mau ke masjid, terpaksa ke masjid.
Maka jadi imam suaranya bagus, muazin suaranya bagus. Jadi itu mendatangkan dan menghadirkan khusyuan dalam hati jamaah. Jadi maaf, jamaah itu betul-betul merasakan kenikmatan khusyuan dalam salat. Ya, maka ulama bilang kalau di dekat rumah ada imam yang kurang bagus bacaannya, kurang bagus suaranya, cari aja yang bisa menghadirkan khusyuk dalam salat. Karena rauhus salat adalah asal khusyuk. Inti dari salat adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kita perhatikan adalah khusyuk. Artinya apa? Jangan cuma hanya raganya aja, tapi ruhnya hadir. Telinga juga mendengarkan, hatinya juga demikian dan lain sebagainya. Jadi kita betul-betul pada saat salat bersambung dengan Allah. Bayangkan dulu para sahabat tabi'in, ada yang mau diamputasi kakinya tuh, mau dipotong kakinya aja, dia bilang nanti kalau saya sudah salat silakan kalian lakukan. Sampai ada yang rubuh tembok di sebelahnya, dia nggak tahu. Ini jangan rubuh, cicak aja lewat kita, astagfirullah, padahal kabur. Baru begitu aja udah kabur. Tapi subhanallah, luar biasa. Kalau muazzinnya bagus, maka suaranya bagus, itu menghadirkan khusyuk bagi jamaah yang hadir. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi tidak azan? Karena terjadi khilafiyah para ulama, yang lebih mulia mana? Lebih afdal mana? Muazzin atau imam? Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nail al-Awtar, beliau berdalil bahwasannya imam lebih afdal. Karena Nabi dan para khulafaur rasyidin sesudah Nabi SAW tidak pernah azan. Dan ulama-ulama besar kebanyakan menjadi imam. Dan imam itu tugasnya lebih berat, harus hafal Quran, ya, bacaannya tajwidnya bagus, wakaf ibtida'nya bagus, di mana berhenti, di mana mulai. Banyak hal yang perlu diperhatikan. Harus memikirkan fikih salat dan lain. Kalau terjadi ini dalam salat gimana? Contoh, imam lagi salat zuhur, rakaat kedua kita duduk tasyahud awal atau tasyahud pertama. Pada saat imam tiba-tiba dia lupa tasyahud, dia langsung tegak berdiri. Ada makmum bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam kan udah tegak. Kalau imam kurang fikih, berantakan. Kenapa? Kalau imam balik lagi, padahal sudah tegak berdiri, batal salat mereka. Karena tegak berdiri itu rukun, sedangkan tasyahud itu sunnah. Tasyahud pertama. Jadi kalau kembali dari rukun ke sunnah, batal salatnya. Jadi hal-hal kecil itu perlu diperhatikan. Saya pernah di belakang salah satu imam, yang namanya manusia, kita sering lupa. Maka pada saat antum salat di belakang imam, mau dia hafiz Quran, mau dia apa, jangan menuduh, bacaannya berantakan, atau banyak kesalahan. Itu manusia, wajar. Saya salat di belakang imam Masjidil Haram berapa tahun. Di bulan Ramadan, di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, banyak kesalahan. Dan itu terjadi siapapun. Ya, namanya manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan dan khilaf. Maka pada saat imamnya itu, saya lagi sholat sama beliau, kebetulan sholat subuh. Akhirnya imam itu pada saat angkat dari ruku bilang apa? Padahal kita ruku, habis angkat dari ruku bilang apa? Tidaklah bilang apa? Dia nggak bilang sami Allahu liman hamidah, dia bilang Allahu Akbar. Makmum di belakang sami Allahu liman hamidah, lah kan udah lewat. Jelas? Maka ini meninggalkan wajib dalam sholat. Kalau dia nggak punya fikih, repot. Akhirnya imam sebelum salam sujud sahwi. Nah, disempurnakan dengan sujud sahwi. Kalau dia nggak punya fikih, repot lagi. Maka yang mengimami kita adalah orang yang faham fikihnya. Jadi kata ulama, yang lebih berat itu adalah menjadi imam dan lebih keutamaannya besar. Kenapa? Karena bebannya lebih berat. Imam itu menjamin makmum. Maka kalau ada yang telat, ketinggalan Al-Fatihah, imam dalam keadaan ruku. Halo? Masih itu? Kelihatan belum makan malam, Masya Allah. Jadi imam pada saat, lagi ruku, ini ada yang nyusul, Allahu Akbar. Sekali takbir, itu mazhab Syafi'i, langsung ruku. Mazhab Hambali 2 kali takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru takbiratul intiqal, berpindah. Akhirnya kita ruku. Nah, kan tadi saya dihitung 1 rakaat tidak? Dihitung 1 rakaat. Walaupun antum cuma dapat 1 kali tasbih, Subhana rabbiyal azim, terus imam bilang sami Allahu liman hamidah, dapat 1 rakaat, aman. Terus Al-Fatihah tadi sudah di backup imam, ya, sudah ditanggung imam tadi. Maka imam dhamin, menjamin. Maka tugas imam itu lebih berat lagi. Kalau muazzin ya azan, selesai. Tapi imam itu perlu fokus bacaannya, perlu fokus jumlah rakaatnya dan lain sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah yang dikutip para ulama, karena Nabi SAW tidak kumandangkan azan. Saya cenderung kepada 2 hal ini. Pertama,
Karena Nabi kalau menekan azan, panggil hayya 'alas shalah dan tidak ada yang datang, kafir. Dan itu bentuk kasih sayang Allah kepada umat Islam yang hidup di zaman itu. Para sahabat dan lain. Kenapa? Karena bahaya kalau mereka dibilang hayya shalah, dia sedang sakit atau perempuan dan lain sebagainya, kan akan mengalami hal yang besar atau dosa besar. Yang kedua, bisa jadi karena tugas seorang imam itu lebih afdal. Dan Rasulullah SAW selama hidupnya dan para khulafaur rasyidin dan seterusnya, para ulama jarang azan, tapi memang ada sebagian ulama azan, tapi bisa sekali. Tapi kebanyakan menjadi imam. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda, sahabat Rasulullah SAW, namanya Bilal bin Rabah al-Habashi, maula Abi Bakar as-Siddiq. Bilal bin Rabah al-Habashi, Habashi itu dari Habasyah, Ethiopia. Negaranya namanya sekarang Ethiopia. Maula Abi Bakar. Maula itu dalam istilah bahasa Arab itu banyak maknanya. Artinya apa? Yang mantan budak Abi Bakar. Karena dimerdekakan, dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu bersabar terhadap cobaan dan ujian yang beliau dapat dari majikannya, tuannya. Siapa namanya? Umayyah ibn Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini adalah orang yang selalu menyiksa Bilal bin Rabah. Maka pada saat Bilal mendapatkan kabar ada seorang nabi yang menyamakan semua manusia sama, tidak ada yang berbeda kecuali takwa. Yang kulit hitam, yang kulit putih, karena beliau berkulit hitam radhiyallahu anhu arda. Jadi pada saat melihat ini ajaran apa ini? Bagus. Menyamakan saya dengan majikan saya dan lain, subhanallah, maka beliau cenderung ke situ. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, Ibn Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra meriwayatkan dan menceritakan, kana Bilal idza ishtaddu alaihi fil adab, apabila beliau terus dikasih intimidasi atau disiksa di situ, bahkan ditarik di atas gurun, kan? Bayangkan panasnya, teriknya matahari di siang hari luar biasa. Sampai Bilal mengucapkan ahadun ahad, Allah Maha Esa Subhanahu wa ta'ala. Fayaquluna lahu qul kama naqul, fayaqulu inna lisani la yuhsinu. Ayo ikutin apa yang kami ucapkan, muji berhala dan lain sebagainya. Beliau mengatakan, lisan saya tidak bisa ucapkan kalimat itu. Seperti orang yang maaf, ya, mau bicara kasar aja nggak bisa, karena tidak dibiasakan. Maka ada anak yang hidup di tengah-tengah keluarga yang tutur katanya baik, sopan santunnya. Maka pada saat dia dengar kata-kata kasar, pulang ke orang tuanya. Ayah, bunda, saya dengar teman saya bilang begini gitu loh. Kenapa? Itu asing bagi telinga dia. Maka pada saat diajak, ayo ucapkan apa yang kami ajarkan. Apa yang kami ucapkan? Beliau mengatakan, inna lisani la yuhsinu. Lisan saya ini tidak bisa mengucapkan apa yang kalian mau ini. Seperti orang yang seumur hidupnya jauh dari Allah, jauh dari la ilaha illallah, pada saat akhir hayatnya disuruh la ilaha illallah, dia nggak bisa. Ada yang bilang itu seperti gunung di lidah saya. Ngajak ngobrol yang lain mau, bisa. Tapi giliran la ilaha illallah susah. Dan itu kalimat yang tidak sembarangan dibaca oleh siapapun. Kita sekarang la ilaha illallah gampang, pas akhir hayat beda. Seperti orang yang sudah buku itu di luar kepala, tiba-tiba menghadapi ujian, udah hilang kemana-mana. Ya, maaf, ada orang yang kepingin ketemu seorang pejabat, pas ketemu pejabat lepotan, dia tadi mau minta ini itu hilang semua. Ya, atau orang karena ketakutan dan lain sebagainya. Maka Bilal mengatakan, tidak, lisan saya tidak bisa mengucapkan kalimat yang kalian minta. Dan dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dimerdekakan oleh beliau. Diceritakan dari Az-Zubair bin Al-Awwam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melewati Bilal pada saat beliau disiksa. Dan dia mengatakan kepada majikannya, tuannya, li Umayyah bin Khalaf, ala tattaqillaha fi hadzal miskin? Kamu tidak bertakwa kepada Allah? Ini orang kasihan ini. Hatta mata, sampai kapan kamu nyiksa orang kasihan ini? Karena dia orang, subhanallah, enggak berdaya, enggak punya apa-apa. Ya. Akhirnya apa kata Abu Umayyah bin Khalaf yang kafir itu? Anta afsadtahu fa'anqidhu mimma tara. Kamu yang merusaknya. Karena Abu Bakar Muslim radhiyallahu anhu arda. Kata beliau apa? Kata si Umayyah bin Khalaf, kamu yang merusak dia. Coba kamu bagaimana cara nolongin dia gitu loh. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya udah, aku punya anak ghulam aswad. Ya kurang lebih sama, berkulit hitam juga. Tapi lebih kekar badannya, lebih bagus. Dan dia sama dengan pemahaman kamu, akidah kamu, agama kamu. Ya. Qala qad qabiltu. Qala huwa lak. Pada saat Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah, kata Abu Bakar, sampai kapan kamu menyiksa orang ini, kasihan? Kata Umayyah bin Khalaf, kamu yang merusak dia. Coba gimana cara kamu bantuin?
Bagaimana cara kamu menolong dia? Kata Abu Bakar, ya udah, saya punya anak hebat, kekar badannya, kuat, sehat dan lain sebagainya, dan kurang lebih sama. Yang terjadi, kata Umayyah bin Khalaf, ya udah, tukar aja. Qabiltu, kata Abu Bakar, ya udah, saya tukar. Akhirnya ditukar dan Abu Bakar radhiyallahu an membebaskan dan memerdekakan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal bin Rabah ini meriwayatkan 44 hadis dari Rasulullah SAW. Berapa hadis? 44. Ada 4 hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau ikut berperang bersama Rasulullah dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan beliau ikut menyaksikan semua peperangan Rasulullah SAW karena beliau ini termasuk sahabat awal masuk Islam. Laki-laki yang pertama masuk Islam siapa namanya? Sayyidina Abu Bakar. Jangan Abu Bakar aja, Sayyidina Abu Bakar ya. Ini bukan tukang celok ya. Nah, siapa pertama sahabat yang laki-laki yang masuk? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, dari kalangan perempuan yang pertama masuk Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Dari kalangan anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya, budak pertama masuk Islam adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau ini punya keistimewaan dan kemuliaan. Ada manaqib. Ya, beliau ini Nabi SAW pernah suatu saat mendengarkan suara terompahnya beliau. Sandalnya terdengar di surga. Kemudian Nabi kaget. Apa yang kau lakukan sampai saya kedengaran suara kamu di surga? Ya, kata beliau, ya Rasulullah, setiap kali aku batal wudu, aku wudu lagi. Setiap kali wudu, aku salat 2 rakaat. Atau salat sebagaimana saya bisa. Subhanallah. Maka tanda orang beriman adalah menjaga wudu. Terhindar dari sihir, terhindar dari jin, gangguan syaitan, itu dengan wudu. Maka kalau kita meruqyah seseorang, kita selalu anjurkan, pertama, selalu menjaga wudu. Yang kedua, kerjakan sholat berjamaah di tepat waktu, di awal waktu. Yang ketiga, baca zikir pagi petang. Itu benteng terbesar yang kita berikan kepada orang itu. Ya, maka ada satu ibadah yang sangat mulia, dikerjakan kapanpun, dimanapun. Diperintahkan Allah kerjakan habis sholat, habis puasa, habis haji, ya, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan duduk, berbaring. Dikerjakan orang fakir, orang kaya, perempuan, laki-laki, pejabat, penjahat, orang sibuk, orang nganggur, itu semua dikerjakan. Laki-laki, perempuan, anak, semua mengerjakannya. Dan tidak perlu menghadap kiblat. Tidak menjadi keharusan antum berpakaian rapi. Memang afdalnya bagus berpakaian rapi, tapi kalau enggak masalah. Tidak perlu menghadap kiblat, tidak perlu bersuci, tidak perlu mengeluarkan uang. Apa? Berzikir kepada Allah. Ya. Maka para jemaah diwakilkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu cuma kerjaannya apa? Jaga wudu. Coba antum, orang yang jaga wudu itu Pak, Allah berikan cahaya di wajahnya. Kan sebagian para tabi'in begitu, berkulit hitam, tapi kata orang, ini kenapa ini kok bisa bercahaya gitu loh. Kan ada orang, maaf, berkulit hitam tapi kok kelihatan glowing gitu loh, mengkilap wajahnya. Maka nggak perlu pakai skincare, fresh care, apalah gitu yang care gitu loh ya. Hah? Ya, jadi kadang-kadang perempuan udah pakai make up tebal 2 lapis, 5 lapis, pas cuci muka, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, mukanya Korea, belakangnya Afrika gitu loh. Ajib gitu loh. Tapi kalau selalu jaga wudu, bercahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Simahum fi wujuhihim min athari sujud." Ada bekas cahaya di wajah mereka, bukan di jidatnya, Pak. Antum gesek aja di sebentar, udah langsung ada tanda hitam. Bukan itu yang dimaksud. Tanda hitam itu karena kulit sensitif aja. Ada orang yang sujud bertahun-tahun, Imam Masjidil Haram aja gak ada bekas sujud, padahal dia lebih hafal Quran, imam orang di Masjidil Haram. Banyak ulama begitu. Ini Masya Allah baru 2-3 hari sholat, kok bisa ada? Itu bukan hubungannya, gak ada hubungan di situ. Itu bekas dari sering sujud karena kena tempat yang kasar atau kena tikar atau apa dan lain sebagainya. Yang dimaksud itu bekas dari sujudnya ada cahaya di wajahnya. Maka ada athar, man kathura salatu bilail hasan wajhun nahar. Siapa yang banyak salat malamnya, wajahnya di siang hari bercahaya. Dan itu dijelaskan Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, dalam tafsir surat
Al-Fath ayat 29 ayat terakhir. Simahum fi wujuhi min athar sujud. Bukan bekas dari sujud. Maka jangan indir orang yang maaf ada bekas sujudnya, ada tanda hitam. Bukan itu Pak, enggak ada hubungannya. Itu dari cahaya, pancaran cahaya yang ada di wajahnya. Maka tanda orang beriman adalah selalu menjaga wudu. Batal wudu, jaga wudu. Batal wudu, wudu lagi. Kita dianjurkan tidur dalam keadaan wudu, baca ayat kursi. Kenapa? Kita nggak tahu bisa bangun apa enggak. Kalau antum meninggal, bisa jadi husnul khatimah. Kita tidak memastikan husnul khatimah ya, karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu. Hanya kita menilai zahirnya. Oh, fulan meninggal dalam keadaan sujud. Wallahu a'lam. Jelas? Karena di dalam peperangan Nabi, seorang sahabat ternyata dia meninggal di samping orang itu. Wah, lukanya banyak segala macam. Kata sahabat, dia di surga. Kata Nabi, dari mana kalian tahu? Kalian tahu nggak? Dia tadi terluka pas peperangan. Akhirnya dia balik gunung, dia menusuk dirinya sendiri karena tidak menahan sakit. Kan penilaian kita beda dengan Rasulullah yang punya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau itu adalah orang yang selalu menjaga wudunya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda, Sayyidina Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah pada Fathu Makkah. Pada saat Nabi SAW menaklukkan Makkah tahun 8 Hijriah, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, beliau diminta agar naik di atas Ka'bah. Bayangkan, Islam itu lihat, begitu memuliakan manusia. Lihat, dulu diseret di atas pasir, sekarang malah disuruh naik di atas Ka'bah. Kenapa kemuliaan itu dapat? Maka jangan antum berpikir, dulu kita orang penjahat, kita apa. Suatu saat Allah angkat derajatmu. Yang penting engkau dekat dengan Allah. Minimal dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Lihat, kita aja nggak dekat dengan Allah, minimal dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Karena menyebut nama orang saleh itu turun rahmat Allah. Perkataan Sufyan dalam kitab Hilyatul Awliya, Imam Abu Nu'aim al-Asfahani. Antum dekat dengan orang saleh aja Pak, minimal kebagian keberkahannya. Ada malaikat keliling mencari majelis ilmu segala macam. Akhirnya ada malaikat bilang, itu sini ada yang kumpul berzikir, lagi kajian. Akhirnya kata Allah, dan Allah tahu, kenapa kalian sampai ke langit gitu kan? Mereka terus mengelilingi itu tempat itu sampai ke langit. Allah bertanya dan Allah lebih tahu. Apa yang dilakukan hamba-hambaku? Mereka minta surga ya Allah. Nah, mereka sudah lihat? Belum. Kalau mereka sudah lihat, pasti akan lebih ingin lagi masuk surga. Mereka berlindung kepada aku dari apa? Neraka jahanam. Mereka sudah lihat? Belum ya Allah. Kata Allah, kalau mereka sudah tahu dan sudah lihat, pasti akan lebih takut lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, aku ampuni. Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saya ampuni semua yang ada di situ. Ya Rabb, kata malaikat, ada yang di situ datang cuma ketemu mungkin ya ada urusan duniawi. Mau ketemu Pak RT katanya lagi di masjid, lagi di mushola, lagi kajian. Pak RT mau minjam tanda tangan. Tunggu kajian dulu baru nanti ini kan. Dan akhirnya dia ikut mendengarkan juga. Tapi dia terpaksa. Dia cuma mau minjam jari Pak RT gitu loh. Untuk tanda tangan. Akhirnya cuma datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat bilang, "Ya Rabb, ada fulan datang cuma gak ada urusan." Dia pas lagi lewat, mampir, taruh motor, parkir, salat maghrib mau lanjut pulang. Ternyata pas kajian, sekalian ngapain sih kita dari pagi sampai malam cari dunia? Kapan dunia cari saya? Saya ngejar dunia, kapan ngejar? Ya udah, buat tabungan aja akhirat. Gak ada yang tahu, istri gak tahu lagi ngapain, anak gak tahu lagi ngapain, gak usah harus posting. Saya lagi duduk dengerin kajian sampai azan maghrib isya. Jadi itu dianggap sebagai i'tikaf. Allah. Kata Allah apa? Aku ampuni semua yang ada. Kata malaikat, ya Rabb, ada yang datang nggak ada ini, nggak ada niat untuk kajian atau hadir. Kata Allah, humul qaum la yashqa jalisuhum. Mereka itu semua kaum, siapapun duduk sama mereka tidak bakalan sengsara. Itu karena duduk sama orang saleh aja luar biasa. Maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu arda, beliau itu diangkat di atas Ka'bah. Bayangkan, yang dulu diseret, dihinakan, ditindas, dan seorang budak yang berkulit hitam, yang dihina, naik di atas Ka'bah. Maka kalau kita makin jauh dari Allah, Allah jauhkan semuanya dari kita. Kalau kita mendekat dengan Allah, Allah hadirkan semua kepada kita. Allah tundukkan semua kepada kita. Dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda, ya, Bilal ketika Rasulullah wafat, beliau tidak mau azan lagi, nggak mau. Tapi diceritakan oleh
ketika Umar bin Khattab mendatangikan Bilal bin Rabah, dikatakan pada saat Nabi wafat, beliau berangkat ke Syam, nggak mau tinggal di Madinah lagi. Karena biasa setiap hari ketemu Nabi, bayangkan. Setiap hari ketemu kekasih itu. Akhirnya beliau wafat, langsung beliau pindah. Nggak mau, nggak kebayang gitu loh, nggak bisa jumpa Rasulullah. Akhirnya pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam, kaum muslimin minta agar Bilal kumandangkan azan. Ya, dan Bilal azan di situ. Dan tidak ditemukan hari mereka lebih banyak menangis penduduk wilayah tersebut melebihi daripada hari itu. Ada riwayat bahwa Bilal azan ketika diminta oleh Umar bin Khattab, ada riwayat beliau azan ketika ke Madinah, cuma hanya sekali sesudah wafat Nabi. Wallahu a'lam apakah itu di Madinah atau di negeri Syam. Menurut Imam Az-Zahabi bahwa itu di negara Syam. Menurut riwayat lain itu ada di Madinah. Bisa jadi hanya sekali atau bisa jadi dua kali. Sekali di Syam, sekali di Madinah Al-Munawwarah. Karena beliau memang sejak Rasulullah wafat, beliau tidak mau menggunakan azan lagi. Pendapat para salafus salih atau para ulama, para sahabat tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada seorang penyair memuji Bilal bin Abdullah. Seorang penyair, syair memuji Bilal bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak, punya cucu. Anaknya namanya Abdullah. Cucunya namanya Bilal. Bilal bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Beda dengan Bilal azan Nabi, tukang azan Nabi. Apa kata tukang penyair itu ketika memujinya? Wa Bilalun Abdullahi khairu Bilali. Bilal anaknya, cucunya Umar bin Khattab itu sebaik-baik Bilal. Kata Umar bin Khattab, kadzabta, kamu dusta. Sebaik-baik Bilal adalah Bilal, tukang azan Rasulullah, bukan cucu saya. Tuh lihat segitunya mereka hebat. Jujur, amanah. Padahal memuji cucunya sendiri loh. Harusnya kami bilang, oh iya, cucu Umar, cucu Abdullah bin Umar gitu. Enggak ada. Kata beliau, kadzabta, bohong kamu. Bilal yang terbaik di sisi Allah adalah Bilal yang dulu azan di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim bin Abdul Rahman mengatakan, awal man adzana Bilal minal muslimina. Ya, Bilal yang tukang azan pertama dalam umat Islam adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda. Beliau wafat di Damaskus di Syria tahun 20 Hijriah. Ya, dan beliau usianya 60 tahun. 60-an tahun beliau wafat radhiyallahu anhu wa arda. Itu yang pertama tentang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda. Yang kedua, kepada sahabat Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta. Beliau itu namanya Amr ibnu Ummi Maktum. Ada yang mengatakan Amru ibnu Ummi Maktum, ada yang bilang Amru bin Zaidah. Ada yang mengatakan Amr bin Qais bin Zaidah. Beliau itu orang buta. Memang lahir buta. Kemudian Ummuhu Atikah, ibundanya beliau namanya Atikah binti Abdillah. Termasuk sahabat awal-awal yang masuk Islam. Dan qila hajara qabla Nabi. Ada yang mengatakan beliau itu hijrah sebelum Nabi pindah ke kota Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Ada yang mengatakan bahwasannya beliau itu hijrah pertama. Maka beliau bersama sahabat Mus'ab bin Umair sama Abdullah bin Maktum, mereka berdua datang paling awal sebelum Nabi hijrah. Mereka mengajari orang Al-Quran, kayak kita ngajarin Iqra, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan ada yang mengatakan hijrahnya beliau sesudah perang Badar. Dan Nabi SAW memuliakannya. Bahkan beliau menitip kota Madinah sama beliau. Walaupun beliau tunanetra, buta. Tapi beliau mengamanahkan untuk menjaga kota Madinah. Mengimami kaum muslimin. Bukan jagain artinya jadi security atau menjaga. Enggak, beliau itu mengimami kaum muslimin yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Abdullah bin Maktum ini tukang azan Rasulullah SAW dan beliau seorang yang buta. Yang Allah turunkan surat Abasa wa Tawalla. Gimana ceritanya? Nabi lagi duduk sama Abdullah bin Maktum. Kemudian di sebelah Nabi ada pembesar Quraisy. Abdullah bin Maktum orang Muslim, sedangkan yang sebelah sini orang kafir. Jadi Nabi sibuk dengan yang kafir ini. Ketika Abdullah bin Maktum mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku, dia bertanya segala macam, Nabi SAW cukup menghadap yang sini. Karena ini pembesar Quraisy, harapan Nabi kalau mereka masuk Islam banyak pengikutnya. Kalau ini orang kita lah gitu. Jelas? Kalau ini orang kita, faham. Tapi kalau ini orang ini beda agama, kafir.
Saya kalau ngajak masuk Islam, apalagi pembesar Quraisy, masuk Islam banyak yang ikut. Tapi Allah menegur. Padahal Ibnu Maktum bisa melihat nggak? Bisa melihat nggak? Tapi Allah itu maha adil. Abasa wa tawalla an ja'al a'ma. Subhanallah. Allah sampai mengatakan, kamu kenapa walaupun dia orang buta, kok berpaling dari dia gitu loh. Sampai beliau kan nggak tahu Nabi berpaling apa enggak. Tapi begitu Allah menjelaskan, subhanahu wa ta'ala. Dan ada teguran karena bukan Nabi bersalah, tidak. Gini Pak, gambarannya kalau kita punya anak, belajar sampai jam 12 malam, besok ujian, ditegur enggak? Ditegur, kenapa? Tidur, besok kamu ujian. Itu karena apa? Karena dia bersalah tidak? Tidak. Tapi khawatir itu membahayakan dia besok pagi. Beda dengan anak yang main handphone, main game, sudah jam 1, belum tidur, besok ujian, itu bilang apa? Tidur. Itu karena apa? Dia salah. Kalau Allah menegur Nabi bukan karena Nabi bersalah, tapi Allah kasih sayang sama Rasulullah. Wahai Muhammad SAW, ini jangan dipikirin lagi karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ini tidak diharapkan, udah jangan lupakan saja, fokus aja yang bersamamu. Maka kita tidak pikir orang harus mu'alaf masuk Islam. Ya kita benerin orang Islam aja perlu proses Pak. Enggak, kita nggak perlu penumpang baru lagi. Yang Muslim aja kita perlu perbaiki dulu. Baru kita mikirin ada yang masuk Islam baru. Walaupun kita welcome Islam siapapun masuk silakan. Tapi maksud saya orang Muslim ini aja sendiri perlu dididik. Ya, maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, turunlah surat Abasa wa Tawalla. Maka setiap kali datang ke Nabi kata Nabi sini. Ini yang Allah menegur saya karena dia. Sini duduk sebelah saya sini. Padahal beliau tidak lihat Nabi berpaling, Nabi ngomong, Nabi apa. Kan beliau cuma hanya mendengar. Dan beliau tidak melihat. Tapi begitu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Beliau ini meninggal dikatakan ketika perang Al-Qadisiyah. Padahal beliau buta, tetap dengan panji bendera umat Islam. Dan dia dikatakan meninggal syahid, gugur syahid, sedangkan dia peluk bendera umat Islam. Subhanallah. Bendera aja dia peluk padahal buta. Dan ada yang mengatakan bahwa beliau itu meninggal di kota Madinah sesudah perang Al-Qadisiyah. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya Sayyidina Abu Mahdhurah, sahabat Rasulullah SAW. Dikatakan zamannya Samurah ibni Ma'in. Waqila Aus, ada yang mengatakan Aus ibn Ma'bar. Waqila Ma'bar. Ya, dan dia seorang Quraisy, dari kalangan Quraisy. Beliau itu di bulan Syawal tahun 8 Hijriyah, dan Nabi SAW perjalanannya wa fi tariqi audatin Nabi ila Madinah. Sesudah perang Hunain, Nabi kembali ke kota Madinah tahun 8 Hijriyah. Nabi bertemu dengan Abu Mahdhurah ini dan beliau masuk Islam dan jadi muazzin, tukang azan ya Rasulullah SAW di Makkah, dan usia beliau pada saat itu 16 tahun. Beliau ini wafat tahun 59 Hijriyah. Ada ulama mengatakan beliau wafat tahun 79 Hijriyah. Dan beliau orang suaranya merdu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Sa'ad ibn A'id Al-Qaradhi Al-Ansari. Beliau dari kalangan Ansar, penduduk Madinah. Beliau itu dijadikan tukang azan Nabi SAW di Masjid Quba. Dan Nabi SAW mengusap kepalanya sampai dikatakan Nabi mengusap kepalanya terus sampai ke dadanya, sampai ke pusarnya. Diusap Nabi SAW. Allah. Diusap. Sampai dikatakan dia sejak dipegang kepalanya oleh Nabi nggak potong rambut. Ya. Kayak ada anak muda, saya lagi di salah satu sekolahan, terus itu kan dia minta tanda tangan saya di bajunya gitu loh. Apa kata dia? Kata gurunya, gimana kamu nanti cuci baju? Hilang tanda tangan Syekh katanya. Enggak, saya enggak cuci lagi. La haula wala quwwata. Disimpan aja gitu ya. Nah, maka orang pikir keberkahannya. Padahal cuma hanya tanda tangan. Nah, ini Nabi SAW usap kepalanya terus sampai ke wajahnya, sampai ke dadanya, sampai ke pusarnya. Subhanallah. Diusap oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika Rasulullah SAW wafat dan Bilal meninggalkan azan, kan Bilal habis Rasulullah wafat pergi, nggak mau tinggal di Madinah, tinggal di negara Syam. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membawa Abu Mahdhurah dari Masjid Quba ke Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah, agar beliau azan.
Ada yang mengatakan bahwasannya yang memindahkan beliau ke situ adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Dan beliau itu tukang azan di Masjid Nabawi sampai keturunannya beliau juga demikian. Sampai Imam Malik. Imam Malik itu wafat 179 Hijriah. Berarti Abu Mahdhurah itu sejak beliau wafat terus keturunannya menjadi juga tukang azan di Masjid Rasulullah SAW, dan beliau dikatakan hidup sampai Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, ya. Dan inilah sekilas tentang para muazzinnya Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.